Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5A, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, sampai dengan 2. Jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video mem selanjutnya. Organ gerak hewan, pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Alat Gerak Hewan dan Manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif dan yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, sementara alat gerak pasif itu tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sementara tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Bupena halaman 3 sampai dengan 4. Latihan muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Perintahnya adalah kerjakan soal-soal berikut. Pertanyaan nomor 1, apa saja alat gerak makhluk hidup? Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut. Jawabannya, kaki untuk berjalan, berlari, atau melompat. Sayap untuk terbang, sirip untuk berenang, dan otot perut untuk berjalan pada hewan melata. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Jawabannya, alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. 3. Perhatikan gambar di buku Bupena halaman 4. Itu gambar hewan cheetah ya. Pertanyaan 3A, apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar tersebut? Jawabannya, kaki. Pertanyaan 3B, apa kegunaan alat gerak yang digunakan hewan tersebut? Jawabannya berlari. Pertanyaan 3C, tuliskan dua kegunaan lain dari alat gerak hewan tersebut. Jawabannya, mencengkeram mangsa dengan bantuan kuku dan berjalan. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar di buku Bupena, masih ya halaman 4. Pertanyaan 4A, alat gerak yang ditunjuk oleh huruf X termasuk alat gerak? Jawabannya aktif. Kemudian pertanyaan 4B, alat gerak yang ditunjuk oleh huruf Y termasuk alat gerak? Jawabannya pasif. Pertanyaan yang 4C, jelaskan hubungan kedua alat gerak tersebut berdasarkan gambar. Jawabannya, otot menggerakkan tulang sehingga tangan dapat bergerak. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Pengertian Ide Pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok meliputi yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Simaklah teks berikut ini, judulnya gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat.
Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini ada kalimat atau yang di awal itu berwarna biru. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Bu Pena halaman 5, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang ide pokok teks? Jawabannya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Pertanyaan nomor 2, di manakah letak ide pokok dapat ditemukan dalam suatu teks? Jawabannya, pada kalimat utama suatu teks. Pertanyaan nomor 3, apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Jawabannya, manfaatnya kita akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok teks? Jawabannya, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Pembelajaran 2 muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 dengan judul pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar ilustrasi dengan foto. Kemudian yang kedua itu gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Bu Pena halaman 6, latihan muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi? Jawabannya yang A, menentukan tema yang sesuai dengan teks. B, membuat sketsa menggunakan pensil. Dan yang C, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Alat Gerak Hewan dan Fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Yang pertama itu hewannya ikan, alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi, alat geraknya kaki. Fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, reptilia. Alat geraknya kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya, kalau buaya untuk berjalan, kemudian kalau pada ular untuk merayap, kemudian kalau kaki dayung pada penyu itu untuk berenang. Yang keempat, burung. Sayap itu pada burung kakak tua, kemudian kaki pada burung unta. Itu alat geraknya ya. Fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian yang kelima, mamalia. Pada kerbau, sapi, dan kuda, alat geraknya kaki. Pada paus dan lumba-lumba, alat geraknya sirip. Alat gerak kerbau, sapi, dan kuda digunakan untuk berjalan dan berlari. Sementara alat gerak
pada paus dan lumba-lumba digunakan untuk melompat dan berenang. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Bu Pena halaman 8 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Perintahnya, bacalah teks yang ada di buku Bu Pena halaman 8. Nah, di sini kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Jawabannya, informasinya adalah tentang burung. Pertanyaan nomor 2, apa ide pokok pada paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama adalah ciri-ciri burung. Pertanyaan nomor 3, di manakah letak kalimat utama pada paragraf kedua? Jawabannya, letak kalimat utama pada paragraf kedua itu ada di awal paragraf. Pertanyaan nomor 4, apa kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga? Jawabannya, kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Pertanyaan nomor 5, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dan ketiga? Jawabannya, ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga adalah burung yang bisa terbang dan burung yang tidak bisa terbang. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.